Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita break azan. Begitu Pak Imam. Azan insyaallah. Baik. Ya, Pak. Baik. Ya. Malam ini kita memperingati Maulidur Rasul, hari kelahiran Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 1435 tahun, maka dalam perjalanan itu banyak macam-macam ajaran. Maka tema kita dengan semangat Maulid Nabi, kita jaga ajaran Rasulullah dari aliran sesat. Apa saja nama? Saya mulai mengumpulkan bahan ini ketika terjadi dialog. Saya sedang duduk, tiba-tiba datang mahasiswa bertanya ke kawan saya di sebelah. Kata mahasiswa ini, "Pak, apa pendapat Bapak tentang Syiah?" Kata dosen itu, perbedaan kita dengan Syiah bukanlah perbedaan yang mendasar, hanya pada masalah furu' saja. Sama kita beda dengan mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Salafi, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Syiah. Jadi tak ada beda kita, sama saja, beda-beda tipis saja. Jadi setelah mahasiswa itu keluar, saya katakan beda kita tak tipis. Kata dia tetap tipis. Tipis tak tipis itulah yang akan kita lihat malam. Kalau tipis setipis apa, kalau tebal setebal apa. Saya tak ingin mengajak orang untuk mengklaim. Klaim tak boleh, tapi saya tunjukkan data, nanti pikirkan sendiri, simpulkan sendiri. Sebelum masuk, perlu dibahas tentang ikhtilaf. Ikhtilaf itu terbagi dua. Ada ikhtilaf usul, ada ikhtilaf furu'. Ikhtilaf usul batang, ikhtilaf furu' cabang. Contoh ikhtilaf pada furu', sama-sama sholat, yang satu bismillahnya sir, satu jahar, yang satu baca iftitahnya Allahumma ba'id, yang satu lagi Allahu akbar kabira, yang satu lagi ini pada pakai usolli, yang satu lagi tidak dilafazkan niat. Ini pada furu' cabang. Tapi berbeda pada usul, memang yang satu mengatakan salat itu wajib, yang satu mengatakan tak perlu salat, eling saja cukup. Ini tak bisa kita katakan marilah kita berlapang dada menerima perbedaan. Perbedaan itu adalah sunnah. Oh, tak bisa. Ada perbedaan itu yang bisa diterima ketika berbeda pada cabang. Tapi kalau sudah batangnya bercabang, itu tak bisa. Ini satu kelompok kita ini ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang kanan ini sampai tak ada cabang sama sekali, harus satu dari awal sampai ujung. Sementara yang ini boleh bercabang, batangnya pun boleh bercabang. Sampai beda agama pun tak masalah sama dia. Natal dia ikut, Cap Gome dia ikut, Gong Sifat Cai dia ikut. Kenapa kamu ikut makan? Itu kan makan babi dia di situ tadi. Tak apa-apa Pak Ustaz, kuahnya aja. Tak ada perbedaan sama dia. Islam itu ada batasan-batasan. Kapan kita boleh berbeda dan kapan kita tak boleh berbeda. Masalah usul, masalah Rabb, masalah Allah, jangan sampai ada dibandingkan dengan Allah, sama kuasanya dengan Allah. Asal berbeda dalam masalah Allah ni, apa boleh buat? Hadza firaqu baini wa bainik. Sampai di sinilah persahabatan kita kawan. Beda. Masalah Rasul, Nabi itu maksum, jangan sampai dikotori, Nabi maksum. Al-Quran terpelihara dari perubahan. Kalau ada kelompok mengatakan Quran itu berganti, berubah, bertukar makna, ini dah kena dia pada usul. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu'an, diridai Allah, tahu-tahu dia katakan sahabat itu begitu begini. Ini akan kita kaji insyaallah. Pertama, dikutip dari kitab namanya, tak ada tunjuk-tunjuk, Al-Anwar An-Nu'maniyah.
Al-Anwar An-Nu'maniyah. Maaf Pak, saya tunjuk kiri karena kalau ke kanan payah. Al-Anwar An-Nu'maniyah, pengarangnya Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi, halaman 278. Apa kata dia? Bla 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 bla. Kesimpulan, wahasiluhu, kesimpulannya, innana lam najtami' ma'ahum, kita tak bisa bersatu dengan mereka. Kita maksudnya Syiah. Kita tak bisa bersatu dengan ahlu sunnah. Kenapa tak bisa? Kita tak bisa bersatu dalam Tuhan yang satu, dan tak bisa bersatu pada Nabi dan satu, dan tak bisa bersatu pada imam yang satu. Kenapa? Karena mereka mengatakan inna rabbahum, karena mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah yang mengutus nabinya bernama Muhammad, kemudian khalifah setelahnya Abu Bakar. Sedangkan kita, maksudnya Syiah, sedangkan kita mengatakan kami tidak beriman, tidak mengatakan, tidak mungkin bersatu dengan Tuhan yang mengatakan nabinya Muhammad, lalu kemudian penggantinya adalah Abu Bakar. Maka nabinya Muhammad, penggantinya Abu Bakar, laisa rabbana, bukan Tuhan kami. Ini bukan dibuat-buat. Kalau dia dalam bentuk word, kalau sebut, saya sebutkan dalam kitab anu halaman anu, mana dia Pak Ustaz nih? Bukan Tuhan kami, dan nabi itu bukan nabi kami. Kalau sudah berbeda Tuhan, beda nabi, apa bisa kita berjalan bersama? Berjalan bersama untuk tanggal 9 April bisa. Pemilu kada, pemilu caleg, pileg. Tapi kalau untuk berjalan bersama, sama-sama Islam, lain Tuhannya, lain nabinya. Kitabnya berkata, bukan kata Ustaz Abdul Somad. Kitab dia sendiri mengatakan begitu. Baik, kita lanjutkan. Dalam kitab Al-Kafi, Furu' Al-Kafi. Apa kata dalam Imam Al-Kafi, Imam Al-Kulaini dalam Al-Kafi? Nih, nama kitabnya Al-Kafi. Al-Kafi ini dibagi 3. Satu usul kafi, satu furu' kafi, satu namanya Raudah Al-Kafi. Ini dalam Furu' Al-Kafi, karya Imam Al-Kulaini Ar-Razi. Apa kata dia? Kharaja Rasulullah SAW yauman nahri, Nabi Muhammad keluar pada hari nahar. Hari nahar tanggal 10. Bagaimana Nabi Muhammad keluar? Ila zahril Madinah, ke pusat kota, ala jamalin, dia naik kuda, dia naik unta, jamal. Kalau ada yang namanya jamal, mohon maaf, yang jamal bagus itu pakai alif, jamal itu artinya bagus. Tapi kalau tak pakai alif, jamal artinya unta. Nabi Muhammad naik unta. Aril jisim, tengok yang berbaris bawah. Nabi Muhammad naik unta, tidak pakai baju, tidak pakai baju. Famarra bin nisa, dan berjalan di depan para perempuan. Penghinaan kepada Nabi Muhammad. Sedang saya aja malu tak pakai baju. Bukan karena saya kurus, enggak. Tak sopan. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Dia katakan Nabi Muhammad aril jisim famarra bin nisa, lalu dia berjalan di depan perempuan, fawaqafa alaihinna, dan berhenti di depan mereka. Ini dalam kitab dia, bukan dalam kitab ahlu sunnah. Tak bisa dibela sama sekali. Baik, kita lanjutkan. Keyakinan terhadap Al-Quran. Ini keyakinan terhadap Al-Quran. Apa kata dia? Bisa lihat dalam kitab judulnya Masabih Al-Anwar, karangan Sayyid Abdullah Shibr. Apa kata dia? Al-Quran, Al-Quran allazi unzila ala nabi, Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, aksar mimma fi aidina, lebih banyak daripada apa yang ada di tangan kita sekarang. Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad lebih banyak daripada apa yang ada sekarang. Kalau begitu, Quran ini tak sempurna. Wa qad asqata usqita minhu syai'un, banyak yang sudah dibuang dari Quran itu. Katsirun, banyak. Kama dallat alaihi al-akhbar, sebagaimana disebutkan oleh hadis-hadis yang saling menguatkan. Hadis menurut dia, maksud dia. Allati kadat an takuna mutawatirah, hampir sampai pada batas mutawatir. Waqad awdahna dzalik fi kitabina, kami jelaskan masalah itu khusus dalam kitab kami, judulnya Munyatul Muhassilin fi Haqqiyati Tariqatil Mujtahidin. Tuhannya beda, nabinya dihina, Qurannya pula katanya tak sempurna. Apa masih bisa berjalan bergandeng tangan? Tidak.
Berganding tangan ke pasar bisa, tapi kalau sama-sama mengaku umat Muhammad tak bisa, karena kita berbeda bukan pada furu', pada usul. Nih kitab dia, karya Imam Al-Majlisi, judulnya Mir'atul Uqul, isinya hampir sama. Apa kata dia? Annal akhbar fi hadzal bab mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan bukan oleh 1, 2, 3 orang, diriwayatkan oleh kelompok yang banyak, yang maknanya tak diragukan lagi tentang kebenaran bahwa Quran yang ada di tangan orang Sunni itu bukan Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, kata dia ada ayat yang dirubah. Mana ayat yang dirubah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata dia ayat itu tak betul. Yang betul itu wa kadzalika ja'alnakum a'immatan wasata. Apa bedanya? Kalau diturunkan ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan, umat yang agung, umat yang mulia. Kata dia tak betul, ini salah umat nih. Karena umat Muhammad itu bagaimana mungkin dikatakan umatan wasata, mereka saling berperang dan lain sebagainya. Maka yang betul adalah a'immatan, imam-imam. Jadi maksud dia imam 12. Maka dituduhnya ada yang merubah ayat. Na'udzubillah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin umat ini dikatakan wasata, adil dan sebaik umat, padahal mereka telah membunuh anak Rasulullah SAW, telah hilang di antara keduanya lebih. Jadi kata dia, fa inda dzalika ibnul ma'ana wa tahrif fil ayat al-hakimah bi wuqu'it tahrif wa saqmihu bihaitsu la yas'una inkaruhu. Tak dapat diingkari sama sekali bahwa sudah terjadi kehilangan dan perubahan pada ayat Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tak dapat kita bersama dengan orang yang menuduh Al-Quran tidak seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini juga kitabnya sama, Masyarik Asy-Syumus Ad-Durriyah fi Ahaqqiyati Mazhabil Akhbariyah. Saya tak bacakan karena isinya sama, sementara waktu kita singkat. Tafsir Al-Quran karya Al-Kasani juga isinya sama. Apa kata dia? Al-Quran yang diturunkan itu tidak sama seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak yang ada sekarang ini. Sudah banyak yang dirubah, diselewengkan, dibuang, dan kata-kata kasar yang tak layak lain. Al-Usul Minal Kafi, apa kata dia? Indana la mushaf, itu yang bergaris bawah. Indana la mushaf, kami punya mushaf. Indana la mushaf, kami punya mushaf. Maksudnya mushaf ini mushaf. Namanya mushaf Fatimah. Ma yudrihim wa mushaf Fatimah, tahukah kamu apa itu mushaf Fatimah? Qultu wa ma mushaf Fatimah? Apakah mushaf Fatimah itu? Mushaf fihi mislu qur'anikum hadza. Mushaf bentuknya sama macam Quran kamu ini, salah sama rad, tapi 3 kali lipat. Kalau begitu ada 2/3 yang hilang, yang ada di tangan kita 1/3. Kedustaan apa lagi yang lebih parah daripada ini? 2/3 Quran kalian itu hilang. Wallahi demi Allah, ma fihi min qur'anikum harfun wahid. Tak ada dalam Quran kalian itu satu huruf pun tak ada. Yang dalam 2/3 yang hilang itu tak ada sehuruf pun di sini. Bukan kata kita, kitab dia yang bercakap begitu. Ayat kita selalu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kata dia tak begitu bunyi ayat kursi. Tengok. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara alimul ghaibi wasyahadatir rahmanur rahim. Sampai ayat kursi pun mau dia preteli juga. La haula wala quwata illa billah. Apa nama kitabnya ini? Mafatih Al-Jinan. Bapak ibu yang tak paham, orang kita ini selalu terpukau melihat casing. Asal menengok pakai jubah jenggot panjang, cium. Andai datang dia kemari, yakin saya mencium tangan semua. Makanya jemaah haji kita sampai di King Abdul Aziz Airport, apa kata tukang pikul bahan, tukang pikul koper tuh, anak kuli, jangan cium-cium tangan saya ini tukang angkat koper. Saking banyaknya orang mencium tangan. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata dia? Ini ulama kontemporer dia, namanya Abdul Qasim Al-Khu'i. Nama tafsirnya Al-Bayan fi Tafsiril Quran. Kathratar riwayat, baik Ustaz.
banyak riwayat menyebutkan Ustaz Maghfirah pergi bukan karena beliau tersinggung Syiah, enggak. Beliau ada yang lebih fadhil. Enggak, kita mesti dijelaskan ke jamaah nanti bahwa banyak riwayat turisul qat'i, tak dapat dibantah lagi. Apa kata dia? Ba'dhuha 'anil ma'sumin, bahkan riwayat itu dari imam-imam yang maksum. Bagaimana kata dia? La hajata bina ila takallum fi sanad, tidak perlu dikaji sanadnya. Dia pun ikut juga mengakui. Jadi ada orang zaman sekarang ini kata dia, tak usah kaji, itu kan kitab-kitab ulama zaman dulu. Zaman sekarang mereka udah tobat. Yang sekarang pun tetap juga. Al-Khu'i mengatakan tak perlu dikaji tentang sanad yang mengatakan Quran itu sudah dipalsukan. Apa beda? Apa intinya? Tak beda antara Syiah dulu dengan sekarang. Adik beradik, huwa dia juga. Mir'atul Uqul isinya sama juga. Ini alasan kalau memang Quran yang ada sekarang ini dirubah, diganti, diotak-atik, kenapa mereka tetap juga pakai Quran ini? Nanti ada orang nanya, Pak Ustadz katakan mereka nyebut Quran ini tak sempurna, kenapa mereka tetap pakai Quran ini? Ini jawabannya. Apa kata mereka? Menurut adat kebiasaan tak mungkin pengumpulan sempurna sesuai dengan sebenarnya, akan tetapi tak diragukan bahwa manusia itu dibebani agar mengamalkan apa yang ada dalam Quran dan membacanya hingga Al-Qaim muncul sampai imam dia datang. Ini diketahui secara mutawatir dari jalur Ahlul Bait dan kebanyakan riwayat, dan bab ini menunjukkan adanya kekurangan dan perubahan. Maknanya pakai sajalah Quran yang tak sempurna ini sementara Al-Qaim datang. Mereka ada semua jawabnya. Kalau memang kalian katakan Quran itu tak sempurna, kenapa kalian masih tetap pakai Quran ini? Apa jawabnya? Kami tak pakai Quran itu karena sementara Al-Qaim datang. Nanti kalau sudah Al-Qaim datang, kami baru pakai Quran yang sempurna itu. Untuk sementara kita pakailah yang tak sempurna ini. Sama macam, kenapa kalian tetap juga salat di Masjid Raudhatus Shalihin yang tak sempurna itu sementara masjid baru berdiri? Nanti kalau sudah bebas pembebasan tanah, masjidnya baru kita robohkan masjid yang lama. Itulah seolah-olah dia mengatakan. Oh, alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Ya, syukran, jazakumullahu khairal jaza. Keyakinan terhadap para sahabat. Apa kata mereka? Para sahabat. Ini baru. Ini yang kata saya tunjuk-tunjuk tadi, Pak. Apa kata dia? Kanan nasu ahla riddah, semua manusia murtad setelah Nabi Muhammad meninggal. Kalau begitu saya pun murtad. Na'udzubillah. Illa salasatun, kecuali 3. Yang tak murtad itu 3. Wa manis salasah, siapakah yang 3 itu? Miqdad bin Aswad, Abu Zar al-Ghifari, Salman al-Farisi. Lain daripada itu murtad. Nih kitab Al-Kafi, Usul Kafi. Apa kata dia? Sesungguhnya penduduk Makkah kafir secara nyata, dan penduduk Madinah lebih kotor daripada penduduk Makkah 70 kali lipat. Penduduk Makkah kafir, penduduk Madinah kafir, tapi orang Madinah lebih kafir 70 kali lipat. Kalau penduduk Pekanbaru, maka mereka ringan saja menghabisi nyawa orang Islam. Karena kafir, murtad, apa bedanya? Nih, apa kata dia? Ada 3 orang yang tak akan diajak bicara oleh Allah. Ada 3 orang nanti di akhirat tak diajak bicara oleh Allah, tidak akan diampuni dan mendapatkan azab yang sangat menyakitkan. Pertama, siapa yang menyatakan imam padahal dia tak layak jadi imam. Ini menyindir Abu Bakar dan Umar. 2, siapa yang mengecam imam dari Allah. Ini menyindir Abu Bakar dan Umar. 3, siapa yang mengatakan bahwa mereka berdua itu Islam, maka dia masuk ke dalam. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar itu Islam, maka dia masuk dalam orang yang tak diajak bicara, tak akan disucikan dan akan diazab.
Apakah kita mengatakan Abu Bakar dan Umar itu Islam? Ya, berarti kita masuk dalam yang ancam. Apalagi kita di Masjid Raudhatul Shalihin asal salat tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakr ini Siddiq radhiyallahu an. Kafir semuanya yang mengatakan itu, kata Syiah. Jangan pula dipotong videonya nanti, kafir. Tengok tulisannya, Ain Mim Ra, Umar, Abu Bakar, Aisyah, Umar. Saking kan tak bisanya dia membunuh Umar, dibuatnya tapak kaki, dibuatnya gambar panah. Tengok, Umar ditusuk pakai panah. Ini kubur orang yang membunuh Umar, namanya Abu Lu'lu'ah, dimuliakan, diagungkan, diziarah, didoakan, karena sudah berjasa membunuh Umar. Padahal ini orang Majusi. Saking bencinya mereka kepada Utsman bin Affan, Utsman itu bergelar Dzun Nurain, yang punya dua cahaya, karena menikah dengan dua putri Nabi. Satu menikah, meninggal, lalu kemudian menikah lagi. Apa kata mereka? Judul kitabnya Al-Istighatsah fi Bid'a'its Tsalatsah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nih, Ruqayyah dan Zainab istri Utsman sebenarnya bukan anak Nabi. Saking gilanya katanya, yang sudah disepakati kaum muslimin dari sejak zaman dulu, sekarang dibantah. Jadi ulama tak perlu membantah karena ini mutawatir, anak Nabi kandung. Kata dia, dicari-carinya alasan. Ali bin Abi Thalib datang ke rumah Umar ketika Umar sudah meninggal dunia, lalu kemudian dibawanya Ummi Kalsum ke rumahnya. Tuduhan bahwa Ali membawa perempuan yang meninggal suaminya ke rumahnya belum habis iddah. Artinya tak hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun habis juga dia tuduhkan hal-hal yang tak layak untuk dituduhkan kepada sahabat Nabi. Mana mungkin Ali membawa perempuan yang sedang iddah? Nih riwayat dia, diriwayatkan dari nama saya pula periwayatnya, Abdul Somad. Atadruna matan Nabi? Apakah kalian tahu Nabi Muhammad itu mati atau dibunuh? Dia pura-pura bertanya, Nabi Muhammad itu mati atau dibunuh? Dibacakannya ayat, afa imma ta'au qutilang qalabtum ala a'qabikum. Kalau Nabi Muhammad itu mati atau terbunuh, apakah kamu kembali ke agama kamu yang lama? Fasumma qabla al-maut. Nabi Muhammad itu mati diracun. Siapa yang meracunnya? Innahuma saqatahu, diracun oleh dua orang perempuan. Siapa perempuan itu? Aisyah dan Zainab. Innahuma wa abuhuma syarra man khalaqallah. Perempuan yang paling jahat dua perempuan itu, laki-laki yang paling jahat bapaknya. Siapa bapak Aisyah? Abu Bakar. Siapa bapak Zainab? Umar. Yang paling jahat Aisyah dan Zainab, yang paling jahat laki-laki Abu Bakar dan Umar. Nih, di mana dia sebutkan dalam kitab tafsir Al-Ayyash. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi sebelum sholat bercabang dua pikiran. Pertama cabang belum sholat, sesudah sholat bercabang satu lagi, nasi kotak. Ini tak ada cabang lagi, habis dah cabang. Cuman seandainya rekaman tu nanti diupload ke internet, ditengok oleh orang Syiah, dibaca, ditontonnya, ketawa juga dia. Tadi sebelum makan berapi-api Ustaz tu. Sudah makan, rupanya bukan karena benci sama Syiah, karena belum masuk nasi kotak ke dalam. Lihat apa kata dia. Kalau imam kami nanti datang, imam yang ditunggu-tunggu datang, maka Aisyah akan dikembalikan, lalu dijatuhkan hukuman hudud.
Hukuman hudud itu hanya jatuh pada pezina. Apa maknanya? Mereka menuduh Aisyah berzina. Padahal baca nanti surat An-Nur, Al-Quran langsung membersihkan Aisyah dari tuduhan berzina. Mereka menuduh Aisyah berzina hingga ia menuntut balas untuk Fatimah terhadap Aisyah. Apa nama kitabnya? Biharul Anwar. Masalah Syiah kita tak boleh ngomong sembarangan, harus pakai bukti dalil. Saya dan bapak perhatikan dari tadi baca, mengungkapkan apa yang mereka tulis dalam kitab mereka sendiri. Terjemah tafsir ayat Quran menyebutkan allati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu beriman seperti iman perempuan yang menenun kain lalu setelah ditenun kuat lalu terurai kembali. Ayat ini bercerita tentang perempuan yang menenun, ada di kota Makkah, lalu kemudian kain itu terurai, iman yang sudah diikat terbuka. Datang dia ditafsirkannya, apa kata dia? Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Aisyah yang sudah membatalkan imannya. La haula wala quwata illa billah. Nih doa laknat, apa kata dia? Allahumma al'an ibnai, laknatlah dua anak laki-laki si fulan, butakan matanya sebagaimana kau butakan hatinya, dan jadikanlah butanya mata kedua itu sebagai bukti buta hatinya. Siapa yang dimaksud dengan dua anak laki-laki si fulan? Tengok catatan kaki. Yang dimaksud dengan anak dua laki si fulan, Abdullah bin Abbas dan Ubaidillah bin Abbas. Saking bencinya mereka kepada Abdullah bin Abbas, Ubaidillah bin Abbas, ya Allah, laknatlah Abdullah bin Abbas, Ubaidillah bin Abbas, butakan mereka sebagaimana kau butakan hati mereka. Apa nama kitabnya? Rijal Al-Qissi, karya Umar Al-Qissi. Apa yang bapak ibu tengok, sorbannya bagus, topinya bagus, jubahnya bagus, jenggotnya bagus, sujudnya ke turbah Karbala. Ini tanah Karbala yang dicetak. Kalau tak sujud ke sini, solat tak sah. Lalu waktu di Makkah, waktu haji umrah, kenapa tak nampak? Ditipiskannya macam kertas pasir. Jangan nampak. Kenapa sujud kemari? Lihat. Nih. Sesungguhnya permukaan bumi saling menyombongkan diri. Ini kata dia. Permukaan bumi ini saling menyombongkan diri. Lalu Ka'bah menyombongkan diri. Ka'bah menyombongkan diri terhadap Karbala. Maka Allah mengirimkan wahyu. Apa kata Allah? Wahai Ka'bah, diamlah engkau. Jangan kau menyombongkan diri terhadap Karbala. Karena Karbala itu adalah permukaan bumi yang penuh berkah. Dari Karbala lah Allah berbicara kepada Musa. Di Karbala lah tempat lahirnya Nabi Isa dan Maryam. Di Karbala lah nanti akan dicuci kepala Husain. Dan dari Karbala juga Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Itulah kenapa turbah debu Karbala. Karbala itu di Iran, tempat meninggalnya Imam Al-Husain. Bahwa dia meninggal di Karbala, ya. Dia dibunuh, ya. Tapi apakah otomatis menjadi suci? Tak ada dalil dari hadis Nabi. Mereka buat-buat, maka mereka agungkan melebihi Ka'bah dan melebihi kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mana dalilnya? Bukan kata kita, kata dia. Ini dalil. Apa yang bapak ibu perhatikan? Wajah tu ini pisau nih ujungnya, rantai besi. Nih ke belakang. Perhatikan di sebelah. Kenapa ada palang salib? Kenapa alat yang dipakai sama? Orang ini mengenang kematian Yesus Kristus. Maka penderitaan itu dijadikan sebagai alat untuk ibadah. Lalu sama dia mengenang kematian Husain. Na'udzubillah. Jadi kalau ada orang bertanya, selalu saya ditanya jamaah, Pak Ustadz, mana yang bid'ah dolalah itu? Inilah dia bid'ah dolalah. Dibuat-buat, tak ada diturunkan Allah, tak ada diturunkan Nabi SAW. Dari mana datang ibadah menghazab diri ini? Lumurnya sudah tua. Dari zaman Yunani kuno, orang Yunani mengazab diri untuk mendekatkan diri kepada dewa. Lalu masuk ke Mesir, orang Mesir kuno juga mengazab diri. Masuk ke Kristen, orang Kristen mengazab diri untuk mengenang Yesus.
lalu masuk ke dalam Syiah. Mana ulamanya? Kenapa tak dilarang? Kenapa tak dikatakan ya ini kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar? Fanatisme buta terhadap Imam Ali. Saya terjemahkan satu persatu kalimatnya. Apa kata dia? Kalau nanti terjadi hari kiamat, maka akan ada mimbar. Idza kana yaumul qiyamah wudi'a mimbar. Di atas mimbar itu semua orang bisa menengok mimbar. Lalu naiklah ke atas mimbar itu seorang laki-laki. Satu malaikat di sebelah kanannya, satu malaikat di sebelah kirinya. Lalu kemudian dia berkata kepada yang sebelah kanan, wahai seluruh makhluk. Apa kata malaikat yang sebelah kanan? Wahai seluruh makhluk, ini Ali bin Abi Thalib, pemilik surga. Dia bisa memasukkan orang ke dalam surga siapa yang dia kehendaki. Lalu yang sebelah kiri pula berkata, wahai seluruh makhluk, hadza Ali bin Abi Thalib, ini Ali bin Abi Thalib, sahibun nar, pemilik neraka. Yudkhiluha man syaa, siapa yang mau dimasukkannya ke dalam neraka. Jangan kita heran nanti bapak ibu cari di YouTube mereka berdoa sebelum sholat, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Karena dalam kitab sucinya dikatakan Ali itu pemilik surga dan neraka. Syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kitab dia. Siapa kitab? Imam As-Saduq, nama kitabnya Ilalus Syara'i. Bukan kopi-kopi dari tulisan, tapi langsung kitab dia. Baik, kita lanjutkan. Nih, fanatisme terhadap Imam Ali. Nama kitabnya Al-Ikhtisas. Nama pengarangnya Syekh Al-Mufid. Dari Abdullah bin Mas'ud, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aku datang ke rumah Fatimah, lalu aku bertanya, aina ba'luka, hai Fatimah, mana suamimu? Apa kata Fatimah? Araja bihi Jibril ila sama, malaikat Jibril membawa Ali naik ke langit. Fimaza, untuk apa Ali dibawa naik ke langit? Apa kata Fatimah? Ada malaikat yang berkelahi di langit. Innal malaikata tashajaru, malaikat bertengkar berkelahi. Fasa'alu hukman minal adamin, malaikat itu bertanya hukum kepada manusia. Tak ada manusia. Lalu kemudian Allah mewahyukan kepada para malaikat, hai para malaikat, kalau kalian mau mencari orang yang bisa memutuskan, pilihlah antara manusia. Fakhtaru Ali, mereka pun memilih Ali bin Abi Thalib. Jangan heran kenapa mereka melebihkan Ali dari Nabi Muhammad. Kemana Nabi Muhammad? Orang yang paham kisah ini ada unsur di balik itu, melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai malaikat berkelahi pun mesti Ali yang memutuskan. Tapi Bapak Ibu jangan sangka bahwa Syiah tak masuk ke kampung halaman kita. Saya besar dugaan sikap yang terlalu melebihkan Imam Ali. Dulu orang kalau ada petir, Ali sedang marah. Saya pernah ditanya orang, kenapa jambu mete, jambu monyet itu keluar bijinya? Saya tak tahu. Itu karena disenggak Imam Ali. Bentak Imam Ali. Ha, kata Imam Ali, keluar bijinya. Itu tak ada dalam kitab. Tapi saya dengar langsung ada orang nyebut gitu. Belakangan baru saya paham, sampai sefanatik itu orang kepada Imam Ali. Nih, nama kitabnya Ilal Asy-Syara'i. Ini ekstrim. Apa kata Allah dalam Quran? Ayatnya betul, dia membuat-buat tafsir tuh. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Maka maknanya kata dia di sini, ya Ali, wahai Ali, sesungguhnya Allah sudah memikulkan beban kepadaku, dosamu dan dosa kelompok Syiahmu. Artinya apa? Orang Syiah tak berdosa lagi karena sudah diampuni Allah. Orang ahlu sunnah bergelimang dosa, berdalil dengan ayat Quran. Peminum khamar tahu dia salah, pezina tahu dia salah, tapi orang yang berdalil dengan Quran, ini bahaya kesesatannya. Inilah yang diajarkan kepada generasi kita akan datang. Ditengoknya Quran, ditengoknya bahasa Arab, Arab gundul, apa tak beriman dia langsung? Jangan heran kenapa ini Imam Ali dan ini 12 imam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itulah mengapa dia disebut dengan Imam Syiah 12, karena ada 12 imam.
Apa kata doa dia? Madad ya Ali, tolong kami ya Ali, tolong aku ya Ali. Minta tolong kepada Ali. Kita disuruh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak pernah kita bilang ya Rasulullah tolonglah aku. Dah. Mereka kepada Imam Ali minta tolong. Entah kapan pula pelukis itu tahu wajah Imam Ali. Tafsir Al-Qummi. Ini dari tafsir Al-Qummi. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa taala tak malu menciptakan makhluk sebesar semut, sebesar nyamuk maupun lebih kecil dari nyamuk. Ditafsirkannya. Yang dimaksud dengan nyamuk, tengok. Fal ba'udah, nyamuk itu Ali. Sedangkan yang di atas nyamuk Rasulullah. Sampai ke nyamuk-nyamuk pun dikaitkan ke Ali. Tak ada kerja lain orang ni, sukanya Ali, nyamuk Ali. Nih, Madinatul Ma'ajiz, kota mukjizat. Nama judul kitabnya Madinatul Ma'ajiz, kota mukjizat. Nama judul babnya apa kata dia? Ini bercerita tentang imam bisa membuat gajah dari tanah liat. Dibuat gajah dari tanah liat, lalu ditiupnya, akhirnya gajah itu pun hidup, lalu kemudian bisa terbang ke Makkah. Kita dari kecil saya pernah mendengar dongeng tentang babat tanah leluhur, orang naik burung Garuda. Orang naik burung Garuda itu pun dongeng, naik burung Garuda, tapi masih kalau dimasukkan ke akal masih masuk akal, karena burung terbang. Tak ada bohong yang lebih dahsyat daripada bohong Syiah. Gajah terbang. Gajah terbang, kan? Apa kata dia? Aku melihat Imam Al-Baqir alaihi salam, pakai alaihi salam lagi. Aku melihat Imam Al-Baqir alaihi salam membuat gajah dari tanah liat. Lalu kemudian dinaikinya gajah itu, dia pun terbang ke langit sampai pergi ke Makkah. Lalu kemudian pulang lagi. Tapi aku tidak percaya sampai aku melihat langsung Imam Al-Baqir. Aku tak percaya mendengar cerita itu. Lalu aku berjumpa di Imam Al-Baqir. Lalu kutanya kepada Imam Al-Baqir, akhbarani Jabir angka kaza bi kaza wa kaza. Kata si Jabir, kau bisa membuat tanah liat lalu kemudian berubah menjadi gajah lalu terbang. Apa betul begitu? Lalu apa yang terjadi? Fasana'a mislahu. Lalu Imam Al-Baqir membuat gajah macam itu. Lalu kami pun terbang sama-sama pergi ke Makkah. Masya Allah. Maka membaca, saya asik juga saya membaca kitab-kitab Syiah ini, Bapak. Menanamkan rasisme dan radikal. Dari fanatik muncul radikal, rasis, fasis. Bagaimana? Nih, apa kata dia? Anak yang lahir itu menangis diganggu setan, kecuali anak orang Syiah. Ini tafsir Al-Ayyashi nih. Nah, setan menusuk dengan tangannya, maka anak itu pun menangis, kecuali anak orang Syiah. Jadi kalau ditanya, kenapa anak orang Syiah menangis juga? Ada aja alasan itu dia buat. Karena orang ini paling jago buat alasan. Yang penting ditanamkannya, artinya mereka tak diganggu setan. Orang ahlu sunnah diganggu setan. Nih, dalam Raudhah Al-Kafi, innan nas, semua manusia, kullahum aulad baghaya, semua manusia anak cucu keturunan baghaya, wanita tunasusila. Kita ni na'udzubillah, ibu kita yang salihah, yang baik, yang pakai akad nikah, dikatakannya kita ni anak-anak zina, anak-anak wanita tunasusila. Lalu yang tak anak tunasusila siapa? Ma khala syi'atuna, kecuali orang Syiah kami. Lain, makanya mudah saja mereka menghabisi, memperkosa, membantai, karena mereka menganggap ini orang kafir, ini zina, ini murtad. Tak ada hukum, tak ada kehormatan manusia di mata. Nih, apa kata dia? Pada petang tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 wukuf. Allah Ta'ala lebih dulu menengok kubur Husain daripada padang Arafah. Ya. Allah Ta'ala lebih dahulu menengok peziarah kubur Husain daripada petang Arafah. Lalu aku pun bertanya, apakah Allah lebih menengok kubur Husain daripada orang yang wukuf? Naam, ya. Qultu kaifa zaka, kenapa?
Kenapa Allah lebih dulu menengok kubur Husain daripada padang Arafah? Ini jawabnya. Li'anna fi ulaika aulad zina wa laysa fi haula aulad zina. Karena di padang Arafah tu banyak anak zina. Sedangkan di kubur Husain tak ada anak zina. Apa maknanya? Di padang Arafah banyak ahlu sunnah anak zina, di kubur Husain semuanya orang Syiah, tak ada anak zina. Menanamkan fanatisme, radikalisme. Maka kalau sampailah di Pekanbaru, na'udzubillah la haula wala quwata illa billah, 7 turunan Bapak Ibu. Maka malam ini kita diberikan kesempatan mengkaji ini. Selain ini 60 lebih kurang banyaknya, insya Allah Bapak Ibu istiqomah sampai akhir hayat, karena tak lagi bercabang pikiran kita insya Allah. Nih fanatik dia, apa kata dia? Kata Nasibi untuk orang yang memusuh Syiah, dipakainya kepada Imam Abi Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hanafi dan imam-imam semacam Imam Hanafi, termasuklah Syafi'i, Hambali, Maliki, itu disebutnya musuh Syiah. Lalu kalau begitu, jawazi qatlihim, mereka itu boleh dibunuh. Wastibahati amwalihim, hartanya boleh diambil. Orangnya boleh dibunuh dan hartanya boleh diambil. Araftu anna aktsaral ashab zakaru lin Nasibi, saya ketahui mayoritas ulama Syiah mengatakan demikian, dan makna yang khas disebutkan dalam kitab Thaharah dan Najis. Kenapa orang sunnah dimasukkan dalam kitab Thaharah dan Najis? Karena mereka menganggap orang sunni itu najis. Ulama dia yang zaman sekarang mengatakan, kalau kalian bersalaman dengan orang ahlu sunnah, maka habis itu cucilah tangan, karena mereka itu najis. Dari mana mereka mengambil? Nih dari kitab dia, Zulmatun fi ahwalis sufiyah wan nawasib. Aku katakan kepada Abu Abdillah, kalau disebutnya Abu Abdillah maksudnya Husain. Imam Husain itu panggilannya Abu Abdillah. Ku katakan kepada Abu Abdillah, ma taqulu fi qatlin nasib, apa pendapatmu hukum membunuh orang Nasibi? Apa kata dia? Halalud dam, darahnya halal, silakanlah bunuh. Oleh sebab itu menyampaikan tentang Syiah ini, kalau berhadapan dengan yang ekstrim, Ustadz berani menyampaikan apa? Berani Ustadz mati dibunuh Syiah kalau difatwakannya halal darah Ustadz Abdul Somad, bisa saja. Oleh sebab itu nanti saya kopikan juga ke Bapak Ibu supaya ramai-ramai kita dihadapi Syiah. Jangan saya sendiri aja kena. Halalud dam, orang Nasibi itu halal darahnya, tapi aku sarankan kepada engkau, kalau kau mau membunuh mereka, maka kau letakkan mereka di balik dinding atau tenggelamkan dia ke dalam air. Kalau kau mau membunuh orang ahlu sunnah, bunuhlah dia dengan cara balik dinding, ambil triplek, tembak dia dari belakang, atau kau masukkan dia ke sungai Siak. Supaya apa? Supaya dia la yushhidu bihi alaik, supaya dia tak bisa bersaksi menengok engkau. Kejam sekali. Difatwakan hukum membunuhnya, diajarkan pula cara membunuhnya. Tak ada yang lebih gila daripada ajaran ini Bapak Ibu. Fatwa tak layak, sudah dididik fanatik, lalu orang Syiah itu mengajarkan yang tak layak. Mana dia tak layak? Nih, Bapak Ibu baca sendiri. Saya tak layak membacakannya. Nanti kalau sudah angguk-angguk, udah Pak Ustaz, kita pindah ke slide berikut. Saya bacakan teks Arabnya. Amma sairul istimta'at kallamsi bisyahwah wadhammi wattafkhidh fala ba'sa biha hatta firradi'ah. Apa judul kitabnya? Tahrir Al-Wasilah, juz 2 halaman 216. Siapa pengarang kitab ini? Al-Imam Al-Khumaini. Besar-besar saya tengok baliho, Imam Khumaini SAMSI, mencalik. Kemarin lewat di jalan, Imam Khumaini SE, apakah akidahnya sama? Wallahu a'lam bishawab. Bukan di Pekanbaru, Pekanbaru tak berani saya nyebutnya. Ada di jalan nun jauh di sana. Nih, masalah yang ke-18, kitab nikah. Dan nama kitabnya kitab nikah, masalah ke-18. Soal, pertanyaannya, ini pertanyaannya.
Apa kata dia? Masalah ke-18, ya juzut tamattu' bizaniyah, boleh nikah kontrak dengan wanita pezina. Itulah mengapa banyak anak-anak pelajar mahasiswa tertarik masuk Syiah, karena dibolehkan nikah kontrak dengan WTS. Bolehkah kami nikah kontrak? Boleh, silakan, bayar aja maharnya semangkok mie ayam, selesai. Apa tak minat orang? Saya untung baca ini sesudah jadi ustad. Bapak Ibu bayangkan. Sama dia macam tulisan di rokok. Rokok dapat menyebabkan impotensi dan gangguan kehamilan. Apa bedanya? Dia katakan jangan berzina, tapi silakanlah berzina dengan cara lain. Apa itu? Legalisasi zina. Bukan tanggung-tanggung, dalam kitab dia. Nih, bab, ada satu bab khusus. Nama kitabnya Mustadrak Al-Wasail. Nama pengirangnya Imam At-Tabrusi. Apa kata dia? Bab tidak haram nikah mut'ah dengan pezina walaupun perempuan itu terus berzina. Nauzubillah, nikah mut'ah dia berzina. Si berzina tadi terus tinggal di lokalisasi berzina, pulang dia ke rumah. Apa tak melegitimasi yang orang zaman sekarang, maaf cakap, nauzubillah, menjual istrinya ke lokalisasi zina? Tak terpikirkan di otak kita yang waras membaca fatwa-fatwa orang Syiah. Nih, apa kata dia? Dari Abu Abdullah Al-Husain. Mereka banyak betul menisbatkan hadis-hadis palsu kepada Imam Husain. Andai hiduplah Imam Husain, Masya Allah, mengamuk dia. Apa kata Imam Husain? Ada seorang perempuan yang cantik, kau lihat di tengah jalan, tapi kau tak tahu apakah perempuan itu punya suami atau dia WTS. An Abi Abdullah Husain fil mar'ah. Ada orang bertanya kepada Imam Husain, wahai Imam Husain, kalau aku berjalan, kulihat di tengah jalan itu ada perempuan cantik, tapi aku tak tahu dia istri orang atau wanita tunasusila, apakah boleh aku nikah mut'ah sama dia? Apa jawab Imam Husain? Laisa haza alaik, kau tak perlu cari tahu dia bini orang ataupun tidak. Innama alaika an tusaddiqaha, yang penting kau bayar maharnya, maka dia pun halal bagimu. Bab mut'ah. Ada satu bab namanya bab mut'ah. Apa isinya? Lihat, kita baca baik-baik. Kalau ada orang nikah mut'ah dengan niat ingin mendapatkan balasan dari Allah, kalau dia berbicara satu kalimat, saya nikah mut'ah, niat saya untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau saya bicara nikah dengan perempuan, kalau saya bicara satu kalimat dengan perempuan itu, kata wallahu lahu biha hasanah, dituliskan Allah satu pahala. Walam yamuddu yadahu ilaiha, kalau diulurkannya tangannya untuk memegang, kata wallahu lahu biha hasanah, dituliskan satu pahala. Fa iza dana minha, kalau didekatinya perempuan itu, ghafarallahu lahu bidzalika dzamban, diampuni Allah dosa-dosanya. Fa idza tasala, kalau sampai dia mandi wajib, maaf cakap, berarti dia berhubungan intim. Fa idza tasala, kalau sampai dia mandi wajib, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni dosanya biqadri ma marra minal ma, sebanyak air yang lewat di badannya. Ala sya'raihi bi'adadi kulli sya'ratin, dan diampuni Allah sebanyak rambut yang tumbuh di badannya. Apa tak menjadi orang nikah mut'ah setelah membaca hadis ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa kata dia? Qala Rasulullah bersabda, lahiqani Jibril, malaikat Jibril sudah datang kepadaku. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha yaqul, Allah berfirman, inni qad ghafartu lil mutamatti'in, aku sudah mengampuni dosa orang-orang yang nikah mut'ah. Siapa yang nikah mut'ah, diampuni Allah dosa. Sedap betul minta ampunan dalam Syiah. Dari Abu Abdullah Al-Husain. Ini pun saya baca teks Arabnya, terjemahannya Bapak Ibu baca sendiri. Idza atar rajulul mar'ata fid duburi wa hiya sha'imatun lam yanqud shaumaha wa laysa 'alaiha ghuslun.
fatwa gila, tapi pakai tulis Arab. Itu yang sedap membuat orang tengoknya tulis Arab, diciumnya fatwa. Mustadrak Al-Wasil kita Imam At-Tusi, apa dia? Ini yang tadi sudah saya terjemahkan tapi tak disebutkan referensinya. Ini dia referensinya, Mustadrak Al-Wasail halaman 452. Tak ada permusuhan, katanya ada permusuhan antara Ahlul Bait, antara Aisyah dengan ini, antara Umar dengan Ali, antara, kita lihat kalau memang ada permusuhan, coba perhatikan baik-baik. Ini anak-anak Abu Bakar, Ummu Kalsum, Abdullah, Asma, Aisyah, Abdurrahman ini punya anak namanya Hafsah. Hafsah ini punya suami Husain. Kalau begitu cucu Abu Bakar menikah dengan anak Ali. Kalau memang mereka bermusuhan, kenapa menikah? Ya, tengok, Abu Bakar punya anak Abdurrahman, Abdurrahman punya anak Hafsah, Hafsah punya suami Husain, Husain itu anak siapa? Anak Ali. Tak ada permusuhan antara mereka. Abdurrahman punya anak namanya Asma. Asma ini anak Ummu Farwah dan dia adalah ibu Ja'far Shadiq. Ada hubung kait. Tengok anak-anak Umar bin Khattab punya anak namanya Hafsah. Hafsah istri Nabi. Umar bin Khattab punya anak Ruqayyah. Zaid al-Asghar, ibunya Ummul Kalsum, anak Ali. Coba perhatikan, Umar bin Khattab punya anak Ruqayyah, Zaid, ibunya Ummul Kalsum, anak Ali. Maka anak Ali bin Abi Thalib menikah dengan Umar bin Khattab. Ada pernikahan, hubungan persaudaraan, kekerabatan, dan mereka pakai nama-nama itu menunjukkan tak ada permusuhan. Utsman bin Affan punya anak namanya Amar punya anak namanya Abdullah itu punya istri namanya Fatimah itu anak Husain. Kalau memang membunuh mereka, kenapa menikah? Ini menunjukkan bahwa punya hubungan yang sangat kedekatan. Lalu dari mana datang Syiah itu? Nanti kita kaji belakang. Dari mana Syiah itu datang? Nih, tentang anak-anak Ali. Kalau memang Ali itu bencilah kepada orang itu, kenapa sampai anaknya, coba tengok, 2 kali anaknya namanya Umar Al-Akbar, Umar Al-Asghar, Abu Bakar anaknya, Abu Bakar. Ini ada hubung kait semua dengan mereka punya hubungan dengan para Ahlul Bait. Tak ada permusuhan sedikit. Lalu dari mana Syiah datang? Selalu dikatakan bahwa Syiah datang dari Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Mereka membantah Abdullah bin Sabah itu mitos yang dibuat-buat oleh orang Ahlu Sunnah karena ingin menjelekkan Syiah. Kita tengok dalam kitab orang Syiah, langsung Imam Syiah menulis kitab. Apa judul kitabnya? Firaqus Syiah. Siapa nama pengarangnya? Naubakhti, Hasan bin Musa An-Naubakhti dan Sa'ad bin Abdullah Al-Qummi. Nih, lihat apa kata dia. Haka jama'atun min ahlil ilmi, sekelompok ulama dari kalangan ilmu, min ashabi Ali. Tapi dalam buku cetakan Syiah yang dalam kotak ini dibuang. Buku itu satu, cetakan Syiah, cetakan Ahlu Sunnah, dibedakannya. Mereka tak ingin merusak namanya, lalu dia buang. Padahal nyata-nyata Imam Syiah pada abad ketiga sendiri mengatakan bahwa Abdullah bin Sabah itu Yahudi dan dia masuk Islam dan dia menjadi salah satu pengikut Ali. Dialah yang kemudian menyesatkan umat Islam dengan mengatakan Ali itu Tuhan. Disesatkan, sama seperti agama Kristen disesatkan oleh Rasul Paulus yang sebelumnya bernama Saul, lalu kemudian mengaku dapat hidayah, masuk agama Kristen, merubah nama jadi Paulus. Dialah yang merubah. Sebelumnya babi haram, dihalalkannya. Sebelumnya orang Kristen berkhitan, kata dia tak perlu bersunat karena dosa sudah ditebus. Semua halal dia. Semua yang berkaki 4 halal dimakan, kecuali meja, itu pun karena keras. Dia tuling merubah tuh. Apa maknanya? Sama kejadian yang ada dalam Kristen dengan yang terjadi dalam Syiah. Abdullah bin Sabah bukan mitos dan bukan buatan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Siapa yang mengatakan begitu? Lihat, ada kitabnya.
Ikhtiar Ma'rifatul Rijal, Rijal Al-Qissi. Lihat apa kata dia. Ada satu pembahasan khusus tentang Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, aku mendengar Abu Abdullah berkata, dia meriwayatkan dari sahabatnya tentang Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah mengatakan bahwa Ali itu Tuhan. Jelas. Abdullah bin Sabah mengatakan idda'a minar rububiyah, Ali itu Tuhan. Lalu Abdullah bin Sabah itu dihukum. Apa hukumannya? Ahraqahu bin nar, dibakar dengan api. Orang yang mati, pemikirannya dilanjutkan oleh murid-murid dia. Abdullah bin Sabah bukan mitos. Nanti remaja kita dikatakan, tak usah kalian percaya Abdullah bin Sabah itu mitos yang dibuat oleh orang ahlu sunnah. Nih, orang Syiah sendiri mengatakan bukan mitos, ada dalam kitab mereka. Mereka mengakui keberadaan Abdullah bin Sabah. Ustadz tadi ambil kitab dari Al-Majlisi, dari At-Tusi, dari Al-Mufid, dari At-Tabrusi, dari Ibnu Qalawih. Itu semua berpusat ke Kulaini, induknya. Kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada Sahih Bukhari, maka mereka pakai Al-Kulaini. Dari Kulaini inilah bercabang merakar ke kitab-kitab lainnya. Jadi kalau ada yang ingin mendalami Syiah, pegang Kulaini, mengikut ke kitab-kitab yang lain. Tapi kuasai bahasa Arab, karena kitab dia pakai bahasa Arab. Kalau dalam Ahlus Sunnah ada Sahih Bukhari, mereka ada Al-Kafi. Mana lebih tua? Dulu Bukhari. Bukhari meninggal 256, mereka 329. Mana lebih banyak hadisnya? Dalam Sahih Bukhari cuma 7.275. Dalam kitab dia 16.199 hadis. Mengapa mereka tak mau menerima hadis Sahih Bukhari? Karena kata mereka Bukhari meriwayatkan dari orang awam, orang biasa. Sedangkan kami diriwayatkan dari imam ke imam ke imam ke imam ke imam. Imam itu maksum, tak berdosa. Dan yang lebih uniknya lagi, apa kata dia? Al-Kulaini berjumpa dengan utusan-utusan Imam Mahdi. Maka riwayatnya lebih terpercaya. Maka bohong dusta yang sudah kita baca tadi, dari tadi bohong dusta menurut mereka itu sahih, benar, tak boleh ditolak. Karena kalau ditolak berarti menolak utusan Imam Mahdi. Siapa itu Al-Kulaini? Nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Al-Kulaini. Lahir desa Kulain, 38 kilo dari Rai, Teheran. Wafat Sya'ban 329, dimakamkan di Baghdad. Dari referensi Syiah. Apa pendapat mereka tentang kitab Al-Kafi karya Kulaini? 4 kitab Syiah, 4 kitab hadis induk dia. Kafi, Tahzib, Istibsar, Man la yahdurul faqih. Tapi induk dari segala kitab ni Al-Kafi. Apa kata pujian dia? Para perawi merasa yakin dan merasa tenang mengetahui kesahihannya. Mereka katakan semua isi kitab yang tadi yang kita baca, sampai kita pun malu membacakannya, kata dia sahih itu semua, sahih. Apa kata Aga Barzak At-Tahrani? Kata dia itu semua diriwayatkan dari keluarga Rasulullah, karya siqat terpercaya Al-Kulaini. Mereka mempercayai riwayat yang batil, yang dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah kalau batil ditolak, tak dapat diyakini. Apa isi kitab Al-Kafi? Sebagiannya sudah kita baca, saya tunjukkan. Tapi ini yang bentuk tulisan, tidak dalam bentuk PDF. Apa kata dia? Mengapa mereka mengagungkan Imam Ali, Imam Husain berlebihan? Apa kata Imam Husain? Aku tahu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada dalam surga, apa yang ada dalam neraka, apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang belum terjadi. Maka tak heran kenapa mereka selalu mengatakan labbaik ya Husain, ya Husain, ya Husain, tepuk dada, ya Husain, ya Husain. Karena Husain mempunyai dunia ini, tahu dia apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada dalam surga, apa yang ada dalam neraka, apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi. Dan tak boleh dibantah. Kenapa tak boleh dibantah? Karena ini ada dalam kitab Sahih Al-Kulaini. Nih, apa kata dia? Apakah engkau tak tahu anna dunya wal akhirah lil imam, bahwa dunia dan akhirat itu punya imam. Yadha'uha haitsu yasha, imam berhak meletakkannya kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yadfa'uha ila man yasha,
dan dia berhak untuk memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Syirik, mempersekutukan Allah. Tepat betul ayat yang dibaca imam kita tadi. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua walam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang punya kuasa ini selain Allah? Mereka samakan imam dengan Allah. Na'udzubillah. Ziarata qabral Husain, berkunjung berziarah ke kubur Husain, ta'dil 20 hajjah, sama dengan 20 kali pergi haji. Wa afdal min 20 umrah wa hajjah, lebih afdal daripada 20 kali umrah dan haji. Itulah mengapa ramai-ramai mengunjungi kubur Husain, dilap-lap dindingnya, dicium, diusap, karena keutamaan yang amat sangat besar. Ketika Nabi meninggal, ketika Nabi SAW lahir, ibunya tidak menyusui. Ini lamma wulidan Nabi, ketika Nabi lahir ada beberapa hari tak ada susu. Fa'alqahu Abu Talib, maka datanglah Abu Talib mengambil Nabi Muhammad, diletakkannya di susunya. Fa'anzalallahu laban, lalu Allah menurunkan susu di susu Abu Talib selama beberapa hari. Maka Abu Talib adalah ibu susu pertama Nabi sebelum Halimah Sa'diyah. Ini tak boleh ditolak. Kalau ditolak berdosa, karena ini hadis sahih. Apa hukumnya ketawa ketika mendengar hadis ini? Nanti kita carikan hukum. Terakhir, saking bencinya dia kepada Abu Bakar, kata dia yang pertama kali membaiat Abu Bakar itu adalah iblis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang ada 60 slide. Waktu kemarin di Masjid Agung An-Nur tak dapat ditampilkan semua karena keterbatasan waktu. Alhamdulillah malam ini dapat kita kaji, akan saya dibagikan nanti bagi yang, karena kalau ditengok dari dialog tadi, sampai dosen pun menganggap perbedaan kita dengan Syiah hanya masalah furu' saja. Kalau sudah ditunjukkan ini, media masih juga mengatakan furu' saja. Dua kemungkinan, entah kita terlalu bodoh atau dia terlalu pintar. Sudah kita tunjukkan sebegini, buktinya tetap juga dikatakannya. Oleh sebab itu setelah kita baca ini sama-sama, kalau ada yang selama ini agak tertarik dengan Syiah atau dia betul Syiah, bertobatlah malam. Kalau malu bertobat depan orang ramai, pulang ke rumah, bertobat, mandi tobat, ulang balik syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena tak banyak juga orang kita terpukau dengan kehebatan Iran, presidennya yang sederhana, sampai kaos kakinya bolong, ketiaknya sobek, mobilnya sederhana, lalu tertarik dengan Syiah, tertarik dengan bahwa dia sederhana, orangnya santun, baik, kita akui itu, tapi akidahnya di dalam itu perlu diperhatikan. Apakah ketika Margaret Thatcher itu dapat mengatur Inggris dengan baik, lalu kita benarkan akidah Margaret Thatcher? Tidak. Baik dia lain, tapi akidahnya lain. Ini orang Islam mesti paham, mesti jangan dipukul rata. Asal sudah baik, baik. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita akan bahas beberapa menit insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.